piaraan di rumah untuk kicauan gitu ya bos, yang menikmati kicauan juga sayang sekali bosku, nanti kicauannya juga akan menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kicau dimanapun anda berada? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya bosku, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah bosku. Oke, sahabat FS Kicau, pada video kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri burung penari jantan birahi ya bosku. Jadi nanti kita kupas ciri-cirinya seperti apa, dan kemudian cara penanganannya gimana ya bos. Jadi untuk penari jantan yang birahi biasanya nanti kualitas kicauannya akan berkurang ya bosku. Jadi simak terus bosku sampai selesai, nanti bosku bisa paham ciri-cirinya seperti apa dan cara menanganinya seperti apa ya bosku. Oke bosku, untuk ciri-ciri yang pertama itu biasanya penari birahi itu geraknya tidak terlalu lincah ya bos. Jadi dia gerak cuman tidak selincah biasanya bosku, atau agak berkurang, lebih banyak diem, dan bulunya juga agak mengembang ya bos, seperti burung sakit. Itu biasanya penari tersebut sudah mulai birahi bosku. Jadi ini bosku, kita lihat sekarang di sini saya sudah ada burung penari. Nah, ini ya bos, kebetulan saya sudah ada burung penari bosku. Ini penari jantan bos, cuman dia agak birahi bosku. Jadi baru selesai mapung tapi birahinya naik bos. Ini penampakannya. Jadi burungnya itu tidak terlalu lincah bos, dan apa namanya, bulunya juga kadang sering mengembang bosku. Ini sudah perawatan untuk saya turunin ya bos, jadi sudah mendingan, burungnya sudah agak lincah. Kemarin juga sudah mulai bunyi walaupun masih pelan ya bos. Biasanya untuk burung-burung yang baru selesai mapung itu rawan naik bos birahinya. Jadi untuk pakannya harus benar-benar dijaga ya bos. Untuk burung-burung mapung itu rawan sekali birahi bosku. Ya, ini bos burungnya. Itu untuk ciri-ciri yang pertama ya bosku. Jadi bulunya ngembang bos kayak burung sakit, kemudian gerakannya juga tidak terlalu lincah bosku. Jadi bosku bisa memahami antara burung sakit dan burung birahi ya bos. Kemudian untuk ciri-ciri yang kedua itu burungnya suka matok-matok atau gigitin jeruji bosku. Suka gigit-gigit jeruji, kemudian gigit-gigit tempat pakan bos. Nah ini kayak gini, tempat pakannya suka digigit-gigitin pinggirannya bosku. Itu tandanya burung tersebut sudah birahi bosku. Ini untuk penari jantan ya bosku. Nah, ini penampakannya bos burungnya. Kemudian untuk ciri-ciri yang ketiga itu nanti dia kualitas kicauannya nanti berkurang bosku. Jadi dari durasinya si pos yang paling kelihatan itu biasanya durasinya nanti berkurang. Yang biasanya ngerol panjang nanti tiba-tiba agak pendek bosku. Kemudian lama-lama nanti dia kalau misalkan birahinya sudah over, dia sama sekali tidak mau bunyi bosku. Jadi cuman ngembangin bulu doang bos. Jadi kualitas suaranya berkurang bosku. Itu ciri-ciri yang ketiga bosku. Kemudian ciri-ciri yang keempat itu kalau misalkan kita masukin tangan bos, mau ganti pakan, mau ngangkat kandang, itu nanti dia bulunya ngembang atau sayapnya itu diturunkan ya bos. Istilahnya kalau cendet itu kayak minyak bosku. Jadi sayapnya biasanya bergetar-getar gitu bos, ngejar tangan.
Kalau kita mau ngangkat kandang atau mau ganti pakan, nah itu ciri-ciri sudah birahi bosku. Burung kenari tersebut sudah birahi bos. Jadi ada 4 ciri-cirinya ya bosku, ciri-ciri kenari jantan birahi bosku. Kalau misalkan untuk piaraan di rumah untuk kicauan gitu ya bos, yang menikmati kicauan juga sayang sekali bosku, nanti kicauannya juga akan menurun durasinya, kualitasnya. Bahkan kalau misalkan birahinya sudah over, itu sama sekali tidak berkicau bosku, jadi cuman diem, bulunya ngembung gitu bos, kayak burung sakit. Jadi sangat-sangat sayang ya bos kalau tidak bisa dinikmati kicauannya. Kalau untuk diternak juga, kalau misalkan yang birahinya terlalu over, itu susah bosku dikawinkannya. Jadi si jantan ini sudah over birahi, sedangkan si betina baru mau naik-naik birahi, itu susah bosku. Karena untuk yang over birahi itu burung cenderung diam ya bos. Jadi dia tidak merayu si betina dengan kicauannya, hanya pengen kawin kemudian mengejar, dan si betina juga tidak tertarik jadinya bosku. Jadi seperti itu bosku. Kalau misalkan birahinya pas, itu untuk dikawinkan juga enak ya bos. Itu ciri-cirinya bosku. Ini penampakannya burung kenarinya ini sudah mendingan bosku, sudah perawatan untuk penurunan birahinya, jadi sudah mendingan, sudah mulai bunyi, walaupun masih pelan ya bos, karena butuh kesabaran bosku untuk menurunkan kenari betina, kenari jantan birahi ya bos. Butuh kesabaran dan ketelatenan bosku. Nah, kemudian untuk ciri-ciri kenari betina birahi ya bos, itu sangat simpel bosku. Kalau untuk yang betina itu biasanya dia hanya memanggil-manggil si jantannya bosku, jadi hanya mengeluarkan suara panggilan ya bos, cuy gitu aja bos. Nah, itu biasanya umur 4 bulan 5 bulan bosku, itu sudah mulai naik birahinya kenari betina. Kemudian di perutnya sudah mulai bersih bosku, kemudian sudah memerah bosku untuk perutnya. Nah, itu ciri-cirinya si burung kenari betina ini sudah mulai birahi bos. Jadi sudah bisa dicobakan bosku dengan jantan yang sudah siap ya bosku. Kalau nama istilahnya itu namanya tembean bosku. Jadi kenari betina itu tembean, artinya siapa ya bos. Kemudian untuk kenari betina itu birahi itu, kalau misalkan kita setel suara MP3 gacor atau kita dekatkan dengan burung kenari jantan gacor, itu biasanya dia akan munding atau ngoper bosku. Nah, itu artinya dia sudah birahi, sudah siap ya bosku. Jadi untuk yang betina itu tampak bosku ciri-cirinya. Nah bosku, setelah kita bahas mengenai ciri-ciri kenari jantan dan betina birahi ya bos, sekarang kita mau kasih solusinya bosku, penanganannya untuk menurunkan birahi dari kenari ke jantan bosku. Kalau misalkan kenari betina itu, kalau misalkan birahi justru malah bisa segera dikawinkan ya bosku, bisa reproduksi bosku. Cuman kalau untuk kenari jantan ini tergantung si pemilik ya bosku. Kalau misalkan hanya menikmati kicauannya saja untuk rumahan, itu birahi itu tidak bagus bosku, kecuali untuk peternak ya bosku, tidak harus dicari birahinya. Tetapi kalau misalkan terlalu over birahi juga, si peternak juga pasti susah bosku untuk mengawinkannya, jadi harus diturunkan dulu ya bosku. Nah, jadi untuk menurunkan birahi pejantan ini, perawatannya biasa bosku, perawatannya biasa. Jadi seperti diembunkan dari jam 6, kemudian nanti setelah ada panas kita mandikan basah kuyup. Setelah itu kemudian kita jemur sebentar ya bosku, kita jemur sebentar, setelah itu kita angin-anginkan. Dan untuk EF-nya itu, untuk pakannya ya bosku, biji-bijiannya itu kita pakai yang polos bosku. Jadi jangan yang campur, yang istilahnya keluaran produk ternama yang sudah banyak campuran nitrogen dan lain-lain ya bosku.
itu untuk menaikkan birahi kenari bosku. Jadi setelah birahi itu nanti, atau setelah kenari gacor ini, nanti kita ganti pakannya dengan pakan yang polos bosku. Nanti dengan pakan yang polos, supaya birahinya itu stabil atau tidak melebihi atau tidak over birahi bosku. Jadi kicauannya itu tetap terjaga kualitasnya bosku. Jadi untuk pakan biji-bijiannya kita pakai yang polos, kemudian untuk EF-nya itu kita pakai sayur seperti sawi sama timun, kemudian daun mengkudu juga bisa bosku. Tapi untuk EF telurnya itu tidak usah kita pakai dulu bosku, boleh dipakai misalkan seminggu sekali ya bosku. Jadi untuk seminggu sekali kita kasih telur supaya nutrisinya tetap terjaga. Karena di sini kan kita tujuannya untuk menurunkan birahi di kenari tersebut bosku. Jadi kita pakai pakan yang polos dan EF-nya cukup sayur-sayuran aja bosku. Kalau saya pakai sayur dua bos, jadi ada sawi, kemudian ada daun mengkudu bosku. Jadi penampakannya bos. Jadi saya selalu pakai EF sayurnya dua ya bos. Yang satu sawi, yang satu daun mengkudu. Di sini bosku daun mengkudu. Nah, kemudian kalau misalkan besokannya kita ganti lagi, bisa sawi sama timun ya bosku. Seperti itu terus, nanti kita seling-seling bosku. Jadi sangat mudah ya bos untuk perawatannya, cuman kita butuh kesabaran bosku. Jadi menurunkan kenari birahi itu kita butuh kesabaran dan kekuatan bosku. Kita langsung sehari 2 hari langsung turun birahinya itu tidak ya bos. Jadi butuh perawatan yang telaten, yang konsisten ya bosku. Nah ini bos, jadi perawatan biasa, timun, mandi semur, cuman EF-nya kita ganti bos. Bijinya kita pakai yang polos dan sayurnya kita pakai sawi sama timun atau sawi sama daun mengkudu ya bos. Telurnya nanti bisa dikurangi lah bos, bisa seminggu sekali atau mungkin tidak usah dikasih setengah atau bos, supaya birahi si kenari sampan ini bisa menurun ya bos. Nanti kalau misalkan sudah mulai berkicau, sudah mulai kembali normal durasinya, terus suara lantangnya ya bos, itu berarti mungkin birahinya sudah normal bos. Jadi sebenarnya begini bos, banyak kasus yang kenari jantan sudah gacor, tetapi kita memakai pakan biji-bijian itu biasanya keluaran produk ternama ya bos. Jadi itu sudah dicampur dengan nitrogen dan lain-lain bosku. Nah itu sangat-sangat rawan naik birahi bosku jika kenari jantan ini sudah gacor ya bos. Banyak kesalahan kenari mania di situ bosku. Jadi misalkan kenari si jantan ini sudah gacor, sebaiknya pakan bijinya kita ganti yang polos, kemudian EF-nya untuk telurnya itu kita kurangin, kita pakai hanya sayurnya aja bos, sayur sama pakan polos. Itu jika kenari sudah gacor ya bos, supaya birahinya itu tidak naik bosku. Mandi jemur sebentar, tidak usah terlalu lama bosku, kecuali paut itu kita butuh panas yang agak lama ya bos, supaya ini seperti ini. Kalau sudah gacor, kita jaga pakannya bosku. Jadi seperti itu bos. Banyak kesalahan di kicau mania, si burung sudah gacor tapi pakannya tetap bosku, pakan paut. Jadi pakan biji-bijian yang sudah banyak campurannya, kemudian sering dikasih kayak apel, terus sering dikasih telur, ya itu otomatis nanti cepat sekali naik bos birahinya. Kecuali untuk diternakan ya bos, untuk diternakan. Kalau misalkan untuk di rumahan, bunyi-bunyian atau untuk di lapangan, ya itu sangat-sangat dijaga bosku. Paling ketika nanti mau naik ke lapangan baru kita kasih EF-nya kayak apel sama telur bosku. Itu untuk yang lapangan ya bos. Kalau untuk rumahan mah kita bisa menggunakan polosan saja bosku, jangan yang berprotein tinggi bos. Nah jadi seperti itu bosku. Kemudian untuk yang betina saya rasa tidak perlu diturunkan ya bos, karena kenari betina itu jika sudah birahi
dia emang tugasnya untuk dijodohkan bosku atau untuk diternak ya bos. Jadi untuk si betina kalau sudah birahi malah bagus bosku. Cuman untuk yang kenari betina jika sudah birahi itu mungkin harus dijaga telur puyuhnya bosku. Telur puyuh itu jadi banyak kesalahan begini bos. Untuk peternak kenari ya bos, dia mengejar birahi si kenari betina karena saking semangatnya. Telurnya itu hampir setiap hari dikasih bosku, setiap hari dikasih. Kemudian mungkin penjemurannya kurang, mandinya kurang, alhasil si kenari betina tersebut ngelemak bosku. Jadi ngelemak itu malahan lebih repot lagi ya bosku. Kita harus menghilangkan lemaknya itu nanti lebih susah lagi bosku, karena kenari yang lemak itu rawan sekali mati bosku. Semuanya yang serba berlebihan itu tidak bagus ya bosku. Semuanya yang serba berlebihan itu tidak bagus bosku. Jadi kalau misalkan mau ngasih telur ya mungkin seminggu 2 kali atau seminggu sekali, harus konsisten ya bos. Jadi tidak, wah saya mengejar birahi ini saya kasih tiap hari jebret. Kalau misalkan penjemuran pemandiannya tidak sebanding, nanti yang ada yang lemak bosku. Atau mungkin si jantan ini nanti birahinya terlalu over ya bos. Seperti itu bosku. Jadi kebalikannya, kalau misalkan kita mau naikin birahi itu nya kita ganti telur puyuh, itu kita misalkan 2 minggu sekali ya bos. Kemudian pakannya kita ganti yang campuran bosku, yang udah ada nikersiknya atau mungkin sudah ada kuning telurnya ya bos. Nah, kemudian sayurnya tetap 2 bosku, saya selang-seling. Kemudian kita bisa juga penjemurannya kita tambah durasinya, kemudian mandinya kita kurangin, itu untuk naikin birahi ya bos. Jadi seperti itu bosku. Untuk cara menurunin birahi si kenari jantan itu cukup kita pakai pakan polosan, kemudian sayur nya sayur 2 ya bos, saya selang-seling nya sayur. Kemudian untuk apel atau telur puyuh itu kita kurangin bos, jadi bisa seminggu sekali saja bos. Untuk mandi basah puyuh, kemudian jemur juga durasinya kita kurangin bos. Yang penting dia sudah agak sedikit kering, kita angin-anginkan bosku. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalnya kita konsisten, nah lama-lama nanti si kenari ini mulai berkicau lagi bosku, mulai dari pelan, kemudian tambah durasinya bos. Kemudian kalau bosku punya umbaran juga lebih bagus bosku, si kenari ini nanti bisa kita umbar ya bos. Cuman masalahnya kalau misalnya kenari ini sudah terlalu birahi itu susah diumbar bosku. Jadi susah diumbar, jangankan diumbar bos, tangan kita masuk saja dia ngejar bosku, ngembang dulunya. Jadi untuk kita umbar itu susah. Kita obrak-obrak pakai apa istilahnya lidi ya bos, atau kayu itu, yang ada dia malah ngejar kayunya bosku. Pengalaman saya seperti itu. Jadi sebelum kenari itu terlalu over birahi itu sebaiknya kita jaga ya bos. Jadi poin terpentingnya, jika kenari si jantan ini sudah gacor, nah itu pakannya kita ganti polosan bosku. Pakan kita ganti polosan, telur kita bisa kurangi seminggu sekali. Apel sama telur itu bisa seminggu sekali. Sayurnya bebas bosku, sayurnya bebas setiap hari nggak apa-apa. Itu nanti bisa diselang-seling bosku. Jadi seperti itu bos pengalaman saya bosku. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu ya bos, untuk teman-teman kicau khususnya penggemar kenari ya bosku. Jadi supaya kenari teman-teman kicau itu bisa stabil birahinya ya bos. Nah seperti itu bosku. Jadi sebenarnya mudah, cuman di sini kita butuh kesabaran bosku. Jadi banyak yang nggak sabar ketika kenari sudah birahi, durasinya berkurang, kemudian aktivitasnya kebanyakan diem, bulunya mengembang, itu emang bikin malas bosku. Untuk merawatnya juga butuh kesabaran. Nah seperti itu bos. Jadi lebih baik dijaga birahinya sebelum dia terlalu over birahinya bosku. Jadi seperti itu. Apalagi untuk yang dinikmati kicauannya, untuk yang pemain lapangan, jadi lebih baik menjaga birahinya bos.
kecuali untuk yang ternak ya bos. Untuk yang ternak juga kalau misalkan terlalu over itu susah bosku, dikawinkannya juga susah ya bos. Jadi seperti itu. Oke bosku, kayaknya video pada kesempatan kali ini cukup sekian dulu ya bos. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman kicau mania, khususnya penggemar kenari ya bos, dimanapun berada bosku. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti bosku bisa taruh di kolom komentar ya bosku, nanti saya bisa menjawabnya bosku. Nanti saya jawab satu-satu. Kalau misalkan saya tidak bisa, nanti saya juga tanya sama pakar kenari yang lebih paham lagi ya bosku. Jadi kita di sini sama-sama belajar bosku. Oke bos, tolong bantu like dan komennya bosku, supaya channel FS Kicau dapat berkembang bosku, supaya FS Kicau juga lebih semangat dalam membuat konten ya bosku. Jadi cukup sekian video kali ini bosku. Salam lestari FF Kicau.